Balik lagi, di Jawa Update, di lautan dalam Samudra Hindia, berenanglah seekor ikan yang sering disebut sebagai keajaiban waktu, Coelacanth. Di daratan Asia, berdiri kokoh pohon ginkgo biloba yang daunnya hampir identik dengan yang gugur jutaan tahun lalu. Bersama dengan belangkas, mereka semua berbagi label populer yang sama. Fosil hidup. Istilah ini begitu melekat di benak kita. Fosil hidup, seolah-olah, adalah makhluk yang menemukan cheat code evolusi mereka menolak perubahan. Tetap sama, sementara dunia di sekitar mereka bertransformasi. Tapi tunggu sebentar, jika evolusi adalah proses yang konstan, bisakah benar-benar ada sesuatu yang berhenti berevolusi? Jawabannya, menurut sains modern, adalah tidak. Dan itulah mengapa label fosil hidup ternyata menyimpan kesalahpahaman ilmiah yang besar. Makhluk-makhluk ini memang istimewa, tapi mereka bukanlah mesin waktu yang beku. Mereka tetap berevolusi. Mari kita mulai dari awal. Istilah fosil hidup atau living fossil bukanlah ciptaan internet atau media. Istilah ini lahir dari bapak evolusi sendiri, Charles Darwin, pada tahun 1859 dalam karyanya yang monumental, The Origin of Species. Darwin menggunakannya untuk mendeskripsikan organisme yang secara fisik tampak sangat primitif dan mirip dengan nenek moyang fosilnya. Dan mereka berhasil bertahan karena persaingan yang relatif rendah. Intinya, sederhana, kemiripan fisik ekstrem antara makhluk hidup hari ini dengan nenek moyang purba yang seharusnya sudah punah. Kita bicara stabilitas morfologi selama ratusan juta tahun. Kita punya beberapa bintang di kategori ini. Yang paling ikonik tentu saja adalah ikan Coelacanth, dianggap punah sejak periode Kapur, setara dengan dinosaurus. Coelacanth mengejutkan dunia pada tahun 1938 ketika ditemukan hidup di lepas pantai Afrika Timur. Penemuan ini bagaikan menemukan Tyrannosaurus Rex sedang berkeliaran di hutan. Kemudian ada ginkgo biloba, satu-satunya anggota yang tersisa dari ordonya. Pohon ini muncul 290 juta tahun lalu, dan bentuk daunnya yang khas nyaris tak berubah dari fosil-fosil yang kita temukan dari periode Jurassik. Dan tentu saja, belangkas, hewan berkaki 10 yang bentuknya begitu primitif dan kuat, mampu melewati beberapa kepunahan massal. Mereka adalah penyintas sejati. Namun, inilah poin krusial yang sering terlewat. Meskipun mereka terlihat sama, mereka bukanlah spesies yang sama persis dengan nenek moyang fosil mereka. Organisme modern ini adalah sepupu jauh yang kebetulan mempertahankan cetak biru fisik yang sama. Istilah fosil hidup secara keliru menyiratkan bahwa evolusi fisik dan genetik telah berhenti total. Itu salah. Coelacanth modern, misalnya, memiliki perbedaan pada struktur tengkorak dan sirip dibandingkan Coelacanth purba. Bentuk luarnya mungkin stabil, tetapi detail internal dan mekanisme adaptasi tetap berjalan. Stabilitas morfologi yang ekstrem ini, yaitu bentuk fisik luar, yang tidak berubah tidak, sejalan dengan apa yang terjadi di tingkat molekuler. Secara genetik, mereka terus berubah. Ambil contoh Tuitara, reptil purba dari Selandia Baru. Meskipun terlihat identik dengan fosilnya jutaan tahun lalu, penelitian menunjukkan bahwa Tuitara memiliki laju evolusi molekuler yang justru sangat cepat dibandingkan vertebrata lainnya. Di dalam sel mereka, perubahan terus terjadi. Namun tekanan lingkungan tidak memaksa perubahan bentuk fisik luar. Lalu ada fenomena yang terkait, yang disebut Lazarus taxon. Ini menjelaskan mengapa terkadang ada celah waktu yang lama, di mana suatu kelompok makhluk hidup menghilang dari catatan fosil, lalu tiba-tiba muncul kembali. Kita sering mengira mereka punah, seperti Coelacanth sebelum ke 1938. Kenyataannya, makhluk itu tidak benar-benar punah. Selama periode hilang tersebut, mereka hidup di habitat di mana kondisi lingkungannya, mungkin di laut dalam atau di daerah tanpa sedimen yang tepat tidak mendukung proses fosilisasi. Sisa-sisa mereka hancur, bukan menjadi batu. Karena ambiguitas dan kesalahpahaman ini, banyak ilmuwan yang berusaha meninggalkan atau setidaknya mendefinisikan ulang istilah yang diciptakan Darwin tersebut. Beberapa ilmuwan mengusulkan konsep yang lebih ketat, yang disebut stabilomorphism. Agar masuk kategori ini, suatu organisme harus memiliki garis keturunan yang stabil di tingkat genus yang sama, melewati setidaknya satu kepunahan massal. Menariknya, dengan definisi ini, Coelacanth modern tidak masuk karena genusnya sudah berbeda. Tetapi, belangkas dan kerang lentera memenuhi kriteria ini. Pendekatan lain adalah Evolutionary Performance Index atau EPI, sebuah upaya matematis untuk memberikan skor fosil hidup berdasarkan seberapa sukses spesies tersebut, seberapa lama ia hidup, dan seberapa sedikit perubahan fisik atau ekologis yang terjadi. Berdasarkan indeks ini, makhluk seperti Tuitara dan ginkgo
masih pantas menyandang gelar tersebut karena mereka memang menunjukkan kinerja evolusioner yang sangat stabil. Jadi, apa kesimpulannya? Secara teknis, fosil hidup adalah istilah yang menyesatkan jika diartikan sebagai makhluk yang berhenti berevolusi. Evolusi tidak pernah berhenti. Namun, istilah ini tetap berguna untuk menggambarkan fenomena biologi yang luar biasa. Kemampuan beberapa garis keturunan untuk mempertahankan desain fisik yang stabil secara ekstrem selama periode geologis yang sangat panjang, meskipun gen mereka terus beradaptasi dan berubah. Mereka adalah bukti ketahanan yang luar biasa. Tapi bukan contoh kegagalan evolusi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya.